Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya saudara baik-baik saja, bahagia, dan tetap penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang menjadi penuntun hidup kita, yang mengajar kita, serta memberi hikmat agar kita dapat mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kehidupan baru Tuhan selalu berikan. Hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Tuntun dan peliharalah kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari kami untuk dapat mengerti setiap rencana-Mu di dalam kehidupan kami ini. Oleh sebab itulah kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Sehingga firman-Mu bekerja dengan leluasa. Mengajari kami senantiasa untuk melakukan segala pekerjaan kami dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 4 Februari 2025 tertulis dalam kitab Yakobus 2 ayat 8. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Sibahen nadenggan dohamu atong, molo marguru tusurati di ulaun hamu patik rayaon. Haholongi dongan mi songon dirim. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ketahui kitab Yakobus adalah kitab yang menekankan bagaimana orang mewujudkan imannya di dalam perbuatan. Jika orang berkata dia seorang yang beriman, tetapi dia tidak hidup di dalam kasih, dia tidak hidup saling peduli kepada orang lain, maka dia katakan imannya adalah iman yang kosong, iman yang sia-sia. Jadi siapa yang beriman, hendaklah ia menunjukkan imannya di dalam perbuatan. Karena perbuatan yang berdasarkan iman yang sungguh-sungguh tentu adalah suatu perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, pastilah itu akan memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini sangat jelas mengatakan kepada kita bahwasanya jikalau kita hendak melakukan firman Tuhan, jikalau kita hendak melakukan hukum utama, hukum yang dituliskan di dalam kitab suci, hukum yang dituliskan di dalam Alkitab, kita harus mengasihi sesama. Sesama siapa? Tentu sesama kita manusia. Alkitab mengatakan sesama kita manusia adalah mereka yang menderita, mereka yang dipukuli, mereka yang tak berdaya, bahkan hampir mati. Lalu di dalam Matius 25 ayat 40, siapakah mereka sesama kita? Mereka adalah orang hina karena kesulitan kehidupannya. Jika kita mengasihi mereka yang menderita, mereka yang hidup di dalam kesusahan, tentu disitulah kita menunjukkan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan disitulah kita sedang melakukan suatu perbuatan yang besar sebagai tanda iman kita kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan di dalam Matius 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lihatlah saudara, inilah yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita. Jika kita mengasihi Tuhan dan beriman kepadanya, kita hendaklah menunjukkan tanda kasih kita itu di dalam kehidupan yang nyata.
Dan kehidupan yang nyata itu harus terasa langsung kepada saudara-saudara kita yang menderita. Inilah pesan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Apa yang mau kita renungkan di dalam renungan ini? Hari-hari ini kita lebih banyak menerima daripada memberi. Dan banyak orang juga lebih suka menerima daripada memberi. Padahal firman Tuhan berkata, lebih baik memberi daripada menerima. Karena apa? Karena ketika kita memberi, maka di sana ada sukacita yang besar. Di sana ada kepuasan, ada kebahagiaan. Bagaimana kita boleh dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Tetapi jika kita hanya menerima, berarti ya kita ini memang orang yang sangat menderita. Orang yang sangat kesulitan dan terus harus dibantu. Harus dikasihani. Sekarang pilihan ada pada kita. Jika kita lebih suka menerima, berarti kita menempatkan diri kita sebagai orang yang dikasihani. Tetapi jika kita menempatkan diri kita sebagai orang yang mengasihi, maka kita harus dengan sukacita memberi. Karena di dalam hal memberi itulah, di situ kita mewujudkan kasih kita kepada Tuhan melalui orang-orang yang di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah. Apa yang telah kita tabur itu tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Dia pasti akan bertumbuh dan berbuah. Tetapi setiap kita tidak boleh mengharapkan buah yang telah kita tabur itu akan kita petik dari tempat yang sama. Karena Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Buah-buah dari benih yang kita tabur itu akan tumbuh di segala tempat. Di mana-mana pun Tuhan akan memberkati kita. Amin. Percayalah saudara, karena apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Apa yang kita inginkan diperbuat orang lain. Apa yang kita inginkan kita dapatkan dari orang lain. Perbuatlah demikian. Bukankah itu yang dikatakan di dalam Alkitab kita, dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu semua adalah tindakan perbuatan kasih. Ketika kita mengasihi orang lain, maka kasih-kasih yang lebih besar itu akan kembali kepada kita. Dari banyak tempat, dari banyak orang, melalui Tuhan kita. Percayalah saudara, cinta kasihmu, kebaikanmu kepada banyak orang, terlebih-lebih mereka yang membutuhkan karena mereka hidup di dalam penderitaan, itu tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Percayalah, semua itu akan diperhitungkan Tuhan. Berkat yang sudah diberikan akan ditambah-tambahkan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mewujudkan kasih Kristus yang nyata di dalam kehidupan kita melalui kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Semua orang akan merasakan kasih Kristus melalui kehidupan kita setiap hari. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa untuk hari-hari yang selalu Tuhan beri kami belajar di dalam kehidupan ini. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk mengasihi banyak orang, untuk menunjukkan iman yang sungguh-sungguh melalui perbuatan. Bapa, janganlah kiranya kami hanya menerima pengasihan itu, tetapi Tuhan memakai kami untuk mengasihi dan memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, terlebih mereka yang sedang menderita. Ampunilah kami Tuhan, jika di dalam kehidupan kami ini kami tidak melakukan perintah-Mu dengan baik. Melalui firman-Mu hari ini, kami akan berusaha dan terus melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepadamu, yaitu mengasihi sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami kerjakan hari ini, Tuhanlah yang menjadi penolong kami. Tuhanlah yang menuntun dan mengajar kami, sehingga kami dapat melakukannya di dalam takut akan Tuhan, dan pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan harapan-harapan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang memberkati hari ini dan sampai Maranatha nanti. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.